Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu dekat salib Yesus, berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dia kasih di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus." Supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci, di situ ada suatu bejana penuh dengan anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengelurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, ditampilkan antara apa yang terjadi di Taman Eden dan di Taman Bukit Tengkorak. Di Taman Eden dikatakan ketika Yesus menyapa manusia pertama atau Adam, jawaban Adam adalah, "Kami sembunyi." Dan dia mengatakan, kenapa dia sembunyi? Karena ia takut. Kenapa dia takut? Dia mengatakan, "Aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Dengan kata lain, telanjang bukan dalam arti hal yang memalukan, tetapi menakutkan. Kitab suci mengatakan demikian. Kami takut, bukan malu. Saudara sekalian, hal itu juga yang terus-menerus akhirnya dilemparkan kepada dari Adam dilempar ke Hawa dan Hawa melempar kepada ular yang dalam hal ini sebagai iblis. Keterbukaan hati, keberanian untuk menjumpai Tuhan dengan kepolosan menjadi hal yang menakutkan. Ada hal-hal yang disembunyikan, ada hal-hal yang tidak mau diketahui. Maka selanjutnya adalah ketika ditanya, "Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Adam menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu,
Dialah yang memberikan buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Dan ketika perempuan itu ditanya, apakah yang telah engkau buat? Dia menjawab, itu ular memperdayakan aku, maka kumakan buah itu. Dalam Injil, Yesus mengubah pola itu. Dalam ketelanjangan, Yesus ditinggikan di salib, bukan suatu ketakutan tetapi suatu pilihan, di mana ia menyatakan hidup dalam kasih Tuhan yang mesti kita ikuti. Dan ia menyerahkan Maria, ibunya, kepada murid yang dikasih. Banyak orang mengatakan bahwa sebutan murid yang dikasih adalah Yohanes, dan menyerahkan Yohanes atau memberitahukan Yohanes sebagai perwakilan orang-orang yang percaya pada Yesus, ditunjukkan, ini ibumu. Dan dikatakan sejak saat itu ia menerima Maria di rumahnya, dan bersama Maria mereka berdoa, mohon penyertaan Tuhan, mohon kekuatan kasih Tuhan akan segala teladan karya dan juga kehidupan Yesus bagi kita umat manusia. Untuk itu marilah kita saudara sekalian mohon supaya Bunda Maria berkenan senantiasa melindungi menuntun langkah kita, supaya kita pun dimampukan untuk berani terbuka seperti dia pula menyampaikan jawaban apa adanya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Ia membimbing menyertai kita kini dan sepanjang masa. Amin.